Sebuah takdir memanglah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Namun hal itu juga diprediksi ketika seseorang yang memiliki penyakit akut dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Dan itulah yang kini sedang dirasakan oleh ahli supranatural Roy Kiyoshi, yang mana dirinya telah divonis hanya memiliki sisa hidup yang tidak akan lama akibat penyakit jantung yang dideritanya. Disebut-sebut hanya memiliki sisa hidup selama 2 tahun lagi. Hal itu nampaknya tidak membuat pria berusia 35 tahun tersebut merasa putus asa dengan takdir dirinya yang saat ini telah ditentukan. Mengaku tidak menyerah begitu saja hingga mencoba untuk menjalani pengobatan secara herbal, maka seperti inilah curhat Roy Kiyoshi yang tidak pantang menyerah dalam menjalani hidupnya yang divonis tidak akan lama lagi tersebut. Ya itu kan divonis 2 tahun, tapi aku nggak mau vonis dokter itu membuat aku jadi loyo dan lemah gitu. Bodoh amat deh dokter ngomong gitu, yang penting gue jalanin, gue minum obat, gue jaga diri, kan berubah juga, mungkin nasib kan ada di tangan Tuhan juga ya. Kalau kita minum obat, teratur dan segala, aku yakin 2 tahun tuh bisa lewat lah, bisa 3-4 tahun dan segala. Optimis, kayak lebih optimis aja sih dalam hidup sekarang at that time, waktu pada saat itu sedih gitu, sedih dan putus asa, tapi lama-lama jalanin kayaknya gue baik-baik aja gitu, maksudnya bisa bertahan gitu, nggak masalah. Jadi aku sekarang ini udah jauh lebih baik karena aku minum obat terus dari Chinese herbal medicine, dari daun-daunan, jus-jusan itu, jadi aku sekarang lebih fresh. Kalau kemarin itu waktu bulan-bulan yang lalu naik tangga aja susah gitu ya, kayak kecapean gitu. Sekarang mah udah bisa syuting dari jam 8 pagi misalnya, let's say jam 8 pulang jam 5 subuh, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya tanya update gimana nih, aku ngerasa udah jauh lebih better. Kenapa? Tapi masih ada sakit itu, tapi jauh lebih mending, lebih fresh gitu. Aku bisa naik turun tangga, turun mobil dan bla 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 tuh lebih enak sih. Nggak gampang capek, itu poin paling penting sih. Capek enggak sama sekali. Enggak sih, sebenarnya bukan capek dengan pengobatan medis dari dokter tuh enggak sebenarnya. Cuma kan kita dengerin saran-saran dari berbagai orang yang sudah berhasil dengan herbal medicine. Ya udah, kenapa nggak ada salahnya kan dicoba kan sebenarnya. Dokter belum menyarankan untuk pasang kek atau bypass. Cuma ntar kalaupun ada terjadi suruh pasang, ya aku paling pasang. Ini loh, aku sekarang nih habit aku kurangin yang makan garam-garam. Jadi asin-asin tuh harus dikurangin gitu. Jadi dokter bilang asin tuh nggak bagus buat jantung. Garam itu aja sih sebenarnya perubahannya kayak gitu. Jadi ketika aku pesen makanan, mas garamnya jangan kebanyakan gitu. Air minum harus dibatasin berapa liter gitu. Karena fungsi kerja jantung jadi lebih lambat kalau misalnya banyak air di paru-paru atau di jantung seperti itu. Tapi untuk air, saya sangat nggak bisa sekali untuk nggak minum gitu. Aku tuh kalau minum air sampai 2 botol mineral water yang gede gitu. Aktivitasnya tetap biasa, syuting talk show, syuting stripping, syuting YouTube, channel digital aku itu sih. Ya iya, tetap aktivitas lah. Intinya pesannya gini untuk pemirsa di rumah juga, bahwa kalian sakit, kalian divonis, jangan putus asa. Ayo terus lanjutkan hidup kalian, kerjain aja yang bikin kalian seneng. Hidup cuma sekali cuy. Gitu, hidup cuma sekali, lu gak enjoy, kasihan diri sendiri. Makanya gue belajar untuk gue happy sendiri. Gue mau ngapain gue lakuin, gue mau makan apa gue makan. Lu mau makan apa ya beli gitu ya. Itu sih yang aku jalanin sekarang. Vonis dokternya udah aku kayak gitu. Iya, makin kesini makin kayak iya oke, gue ada jantung kan, so what gitu. Lebih kayak gitu sekarang. Nggak ada proses kayak gitu. Nggak ada yang dirugikan dan merugikan sih. Nggak ada, jadi nggak ada vonis-vonisan hukum atau apapun.
Di saat hidupnya yang kini telah ditentukan oleh berjalannya waktu, kini penampilan Roy Kiyoshi juga nampak disorot lantaran dirinya kini tampil dengan banyaknya tato yang terlihat pada sekujur tubuhnya. Namun, di balik gambar yang tertanam pada kulitnya itu, ternyata hal tersebut memiliki sebuah makna yang berarti bagi hidupnya, termasuk tato yang bergambarkan sosok dewa yang berada di lengan kanannya. Memiliki sebuah makna yang begitu sangat berarti bagi dirinya, maka seperti inilah pengakuan Roy Kiyoshi terkait dirinya yang kini memutuskan untuk menato sebagian tubuhnya. Kan, tatonya, iya. Kenapa gue tato? Karena gini, aku suka art gitu, suka tato dari dulu, cuma nggak berani tato gitu, karena kan beberapa opini orang tentang tato itu kan suatu kayak bad guy atau bad boy gitu kan. Tapi menurut aku seneng aja gitu tato. Ini ular, ini mantra Hindia, ini Tibetan. Ular tuh kayak aku suka ular sebenarnya kayak gitu. Dan kayak tapi kita nggak bisa piara ular di rumah. Nah gua bukan dewa ya. Aku punya piaraan yang nggak kelihatan gitu. Itu bentuknya ular, namanya Siti Jasmia. Nah, kenapa aku tato ini? Aku berpikir bahwa ini lambangnya pelindung aku. Jadi di rumahku tuh, kalau mereka yang bisa ngeliat pakai supranatural, di rumahku tuh dililit sama ular besar yang melindungi rumahku. Seperti itu. Jadi ini jadi teman aku yang gak kelihatan, namanya Siti Jasmia. Karena memang aku dilahirkan deket banget sama ular, entah kenapa. Dari kecil aja ya, si papaku beliin mainan ular-ular karet gitu. Ular karet gitu, banyak, ntar boneka ular apa-apa. Jadi kayaknya mau gue deket sama ular ya gitu. Enggak sih, bukan halusinasi. Itu memang real, my imaginary friends gitu. Emang temen yang gak kelihatan gitu sih. Terus selain ular apa lagi? Ini Tibetan, ini artinya mantra kayak kedamaian gitu. Ini Om Mani Padme Hum, kayak terpujilah dewa-dewi di atas teratai. Ini burung hantu, susah banget ya ngomongnya. Burung hantu. Ini burung hantu, lambang kayak suku, salah satu suku di American gitu. Terus gitu kayak ini suku Maori. Maori itu kayak suku di New Zealand atau di Amerika, aku juga lupa. Intinya kayak suku-suku gitu loh, kepala suku. Ini juga gambar dewa-dewi. Aku nato ini karena aku dijagain juga sama sosok pelindung dewa ini. Udah sih itu doang, yang belakang nggak mungkin lah ya. Oh ini tuh nggak ada arti apa-apa. Ini bintang ya nggak salah? Iya bintang. Ini bintang. Terus ini kayak roda matahari gitu. Biarlah bersinar gitu seperti gue gitu. Iya kan. Hal positif yang lebih banyak dilakuin ya itu aku bagi-bagi kayak mie instan di jalanan supaya di sisa umur aku yang panjang atau pendek pun aku melakukan banyak kebaikan buat mereka. Bagi-bagi makanan di jalan. Terus beli nasi padang gitu, bagi-bagi di jalanan. Itu kegiatan positif yang lagi lebih sering dilakukan seperti itu. Pasti, itu mah pasti lebih dekat sama yang di atas ya, pasti.